Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara yang saya kasihi. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat-sehat. Karena Alkitab mengatakan bahwa siapa yang ingin melihat hari-harinya baik, maka dia harus mengucapkan kata-kata yang positif. Ketika saya satu hari mengalami sakit penyakit Bapak Ibu, saya ingat setiap hari saya berkata adalah kehendak Allah, saya sehat, panjang umur. Sementara pada waktu itu saya sedang mengidap penyakit di mana lever saya Bapak Ibu sedang membatu, dan dokter memvonis bahwa usia saya tidak panjang lagi tentunya, karena kalau lever sudah membatu itu artinya Bapak Ibu perut saya akan segera besar, saya akan mengalami sesak nafas dan saya pasti akan mati. Tetapi kebenaran firman Tuhan, setiap hari saya confess, saya katakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib tujuannya supaya saya panjang umur, sehat, dan kehendak Allah ketika dia mati di kayu salib adalah supaya kita panjang umur, sehat selalu, dan kita boleh diselamatkan. Karena itu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, selalu katakan kata-kata yang baik, yang indah, yang positif. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan penting untuk kita Bapak Ibu. Saya teringat satu hari ada jemaat bertanya ketika suaminya dalam keadaan sakit, kena penyakit kanker, dan itu yang untuk kedua kalinya dia kena sakit kanker Bapak Ibu setelah 15 tahun. Pertanyaannya adalah, kenapa ya kok Tuhan izinkan ya suami saya mengalami hal ini kembali? Padahal suami saya seorang yang takut akan Tuhan, suami saya seorang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dan saya tahu dia sangat mendukung pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Jujur pada waktu itu saya tidak bisa mengerti, dan saya hanya menjawab begini, Bu, hari ini saya juga tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi ya. Tapi hari ini saya menangkap dan mengerti Bapak Ibu bahwa pertanyaannya sebenarnya bukan mengapa, tetapi pertanyaannya bagaimana di tengah situasi yang terjadi itu kuasa Allah bisa dinyatakan. Sama seperti yang sekarang kita sedang menghadapi badai corona, bahkan badai-badai yang lain mungkin akan datang. Jadi pertanyaannya bukan mengapa ini terjadi, tetapi pertanyaannya bagaimana dalam situasi seperti ini Tuhan Yesus tetap ditinggikan dan dimuliakan. Saudara perhatikan, dalam waktu singkat berita tentang corona melebihi berita tentang Kristus. Padahal Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang patut kita puji dan kita muliakan. Karena itu pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ya, ketika goncangan, ketika badai ini datang Bapak Ibu ya, menggoncangkan. Saya melihat bagaimana goncangan ini ya menggoncangkan tatanan hidup orang secara pribadi, secara masyarakat, bahkan dunia hari ini Bapak Ibu. Ini badai ini menggoncangkan tatanan hidup orang. Bukan hanya kehidupan, tetapi dia menyangkut soal ekonomi dan politik Bapak Ibu. Bergoncang sedemikian rupa. Nah, saya ingin dan rindu lewat situasi yang terjadi ini Bapak Ibu, kita bisa memetik, mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari situasi seperti sekarang ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita justru tidak mendapatkan apa-apa, karena saya percaya dalam setiap ujian, dalam setiap sesuatu yang terjadi, saya mau beritahu Tuhan tahu apa yang mau dia lakukan, dan Tuhan ingin kita belajar dari situasi-situasi seperti ini. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya, satu hari ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, Bapak Ibu tahu, dia berkata begini, kita mau beri makan ini orang. Lalu ayat itu dilanjutkan dalam Yohanes Bapak Ibu, pasal yang ke-6 itu, bahwa Yesus sendiri tahu apa yang mau dia lakukan. Jadi Tuhan sedang melihat respon murid-muridnya ya, lewat situasi yang terjadi. Sama seperti sekarang ini Bapak Ibu, Tuhan sedang ingin melihat respon kita Bapak Ibu. Bagaimana respon kita
terhadap apa yang terjadi, karena saya percaya Tuhan tahu kok apa yang mau dilakukannya, karena Dia adalah Tuhan. Ya, karena itu pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu dan saya, kita semua bisa belajar sehingga kita bisa melihat dari sisi yang berbeda dengan goncangan yang sedang terjadi ini. Saya bisa mendapatkan pelajaran lewat goncangan ini Bapak Ibu ya. Dan tentu goncangan ini bukan hanya masalah corona, tapi mungkin bisa saja Bapak Ibu sedang menghadapi hari ini suami selingkuh, istri selingkuh, ya, anak lari dari rumah, anak kita, keluarga dekat kita kena narkoba, dan itu bisa goncangan-goncangan yang melebihi daripada corona. Karena itu ketika kita menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Nah, lewat situasi ini saya ingin menyampaikan goncangan itu Bapak Ibu, saya melihat menyadarkan saya untuk melihat seberapa baik dan dalam dasar kehidupan iman seseorang atau iman kita. Jadi lewat badai corona ini Bapak Ibu, saya melihat pembelajaran yang pertama itu menyadarkan saya untuk saya bisa melihat, iya ya, seberapa baik sebenarnya fondasi hidup kita. Seberapa baik dasar iman hidup kita Bapak Ibu. Karena goncangan-goncangan akan terus datang. Dunia tidak akan bertambah baik Bapak Ibu. Goncangan akan terus datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Persoalan gak habis-habisnya selama kita masih ada di dunia Bapak Ibu. Ya, goncangan akan terus datang Bapak Ibu. Masalah akan terus menimpa kehidupan sementara kita hidup di dunia ini. Yang saya tahu bahwa orang-orang yang tidak menghadapi masalah itu adalah kelompok yang pertama, adalah orang-orang yang sudah gila Bapak Ibu. Dia nggak masalah makan di mana, tidur di mana. Corona ini nggak ada persoalan bagi orang gila Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang sehat, bagi orang kaya, bagi orang-orang tak beriman, ini menjadi persoalan berat Bapak Ibu. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang sudah mati. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nggak punya masalah di dunia ini, ya Bapak Ibu pilih salah satu coret yang nggak perlu. Jadi goncangan menyadarkan saya, menyadarkan kita semua untuk melihat seberapa baik fondasi hidup saudara. Karena kalau dia goyang, Bapak Ibu, ya, sebuah bangunan kalau dia goyang, ketika gempa datang ambruk, berarti fondasinya tidak kuat. Jadi biarlah yang pertama kita bisa melihat, menyadarkan kita seberapa baik fondasi kehidupan kita. Yang kedua, goncangan itu memperlihatkan seperti apa sebenarnya kualitas hidup kita. Ya, Rasul Paulus berkata ada orang, Bapak Ibu, ketika api itu datang akan terlihat apakah dia terbuat dari emas, perak, batu yang mahal, atau dia cuma terbuat dari rumput, jerami, kayu yang kering. Tentu kalau api itu datang Bapak Ibu, bagi emas, api itu menolong untuk emas itu semakin murni. Tetapi bagi kayu kering, rumput, kualitas yang seperti itu, yang mudah terbakar, wah itu malapetaka Bapak Ibu. Jadi ketika situasi badai ini datang menimpa seluruh dunia Bapak Ibu, kita bisa melihat yang pertama dasar kedalaman iman seseorang. Yang kedua, kualitas daripada hidup kekristenan kita, bahan-bahan, jenis orang Kristen kayak apa kita sebenarnya Bapak Ibu. Apakah kita berkualitas atau tidak? Nah, ini menunjukkan ketika saudara bersungut-sungut, marah, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan Tuhan, disitulah kelihatan kualitas kita. Atau kita semakin mendekatkan diri, semakin menyadarkan kita pola hidup, cara hidup kita yang salah, yang mungkin tadinya kita menghambur-hamburkan uang, kita begitu mencintai dunia, kita begitu duniawi sekali, dan situasi ini menolong kita untuk kita menjadi orang berhikmat, mengatur keuangan dengan baik, mengatur kesehatan dengan baik. Karena ternyata corona ini membuat orang yang mati itu adalah orang-orang yang usia 70-80 tahun. Itu disebabkan karena masalah paru-paru, karena mereka kebanyakan perokok kelas berat Bapak Ibu, ya. Dan pemimpin dunia hari ini kan rata-rata sudah pada tua-tua. Jadi yang muda-muda nggak ada persoalan sebenarnya, karena ketika orang kena COVID-19 dia akan mengeluarkan imun sendiri Bapak Ibu, ya. Jadi dari sini kita melihat ketika saudara ketakutan atau saudara bersyukur, ini sangat menentukan sekali Bapak Ibu. Nah,
Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari ya? Yang ketiga, goncangan selalu membawa kemurnian. Goncangan selalu membawa kemurnian. Kita hanya sekedar orang Kristen yang cuma sekedar kelihatan Kristen, ya, Kristen drama, Kristen pertunjukan, atau Bapak Ibu Kristen sejati. Ini akan kelihatan di sini. Ya, saya bersyukur juga sih melihat keadaan situasi yang terjadi. Saya melihat juga ya ada model jemaat yang cuma kelihatan rajin ya, atau dia tidak rajin juga Bapak Ibu, tapi paling kepoh sekarang, paling seperti memperhatikan, paling seperti tahu, paling seperti, saya melihat iya ya ada perbedaannya. Orang yang sekedar hanya menjadi orang Kristen pertunjukan, drama ya, sibuk ngurusin orang, sibuk menghakimi orang Bapak Ibu, atau dia menjadi orang Kristen yang sejati. Dia bukan sekedar orang Kristen drama Bapak Ibu ya. Jadi ini penting. Jadi yang pertama tadi, goncangan menolong kita belajar untuk menyadarkan fondasi kita, memperlihatkan kualitas kita. Lalu Bapak Ibu, goncangan akan memurnikan kita ya, kemurnian kita, sehingga Bapak Ibu kita tahu seberapa baik sebenarnya kita menjadi orang percaya hal itu. Makanya belajar nggak usah banyak komentar, tutup mulut kita, tenang, tetap berdoa daripada kita kasih komentar-komentar ya. Saya kadang-kala heran juga lihat orang kok, orang lagi kebaktian pendetanya bisa dia tahu pakai jam harga sekian, kacamata harga sekian, sepatu harga sekian. Saya beritahu Bapak Ibu, ada jutaan pendeta yang mungkin Bapak Ibu sorotin hanya 6, 7, 10 orang. Saya beritahu ada jutaan pendeta yang hidupnya berjuang di garis depan Bapak Ibu. Saya punya teman-teman di pedalaman. Saya punya teman-teman di tempat-tempat di mana banyak orang tidak bisa datang ke sana, tapi mereka datang ke sana. Ya, jadi goncangan menunjukkan kita menjadi orang Kristen sandiwara atau kita menjadi orang Kristen yang sebenarnya, yang sejati, Bapak Ibu. Nah, goncangan Bapak Ibu selalu akan menunjukkan kita adalah orang Kristen yang berbuah kekekalan, atau buah-buah kita cuma buah-buah busuk, buah-buah plastik yang kelihatan indah tapi sebenarnya tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata dia tidak pernah mau tawar hati sebab dia memperhatikan yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Karena yang kelihatan itu sementara. Nah, goncangan ini menolong arah fokus hidup kita ini pada kekekalan atau kepada dunia ini. Sehingga kita lebih mengasihi nyawa kita lebih begitu takut, begitu khawatir, kita mentransfer kekhawatiran, ketakutan, ya. Padahal Bapak Ibu nggak punya pengertian apapun. Makanya kita perlu diedukasi terus-menerus Bapak Ibu. Saya kemarin dengar seorang hamba Tuhan, di masa kecilnya di daerah mereka tuh banyak ular berbisa. Jadi orang tuanya, kakeknya selalu berkata, awas hati-hati, awas hati-hati. Ini ular berbisa, awas hati-hati, awas hati-hati. Dan ketika mereka melihat ular itu, mereka pasti menjerit ketakutan dan pasti memanggil orang tua atau kakek mereka untuk segera menolong mereka. Tapi ketika satu hari dia jadi seorang hamba Tuhan, dia pergi ke India, di mana kampung itu Bapak Ibu suka dengan ular dan mainnya biasa dengan ular-ular berbisa. Jadi ketika dia datang ke sana, Bapak Ibu disambut sebagai penghormatan. Itu bunganya bukan bunga Bapak Ibu, bunganya terbuat dari ular-ular berbisa dikalungkan. Jadi waktu dia lihat ular itu Bapak Ibu, dia seperti langsung lumpuh keadaannya. Kenapa? Karena edukasi yang diberikan kepada dia, ular itu berbisa. Tetapi bagi orang India di kampung itu Bapak Ibu, situasi itu adalah bukan persoalan. Situasi itu bukan masalah Bapak Ibu bagi orang-orang di kampung itu, bahwa ular itu adalah justru Bapak Ibu sebuah penghormatan ya bagi orang-orang di situ, sehingga akhirnya dia bisa belajar dari situasi itu. Iya ya, di satu sisi saya diajarkan ketakutan, di satu yang sisi orang itu Bapak Ibu tidak peduli dengan ular berbisa itu. Karena itu saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu pada saat ini bahwa kita perlu diedukasi, kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu kita bisa betul-betul mengerti
ya, betul-betul mengerti apa yang kita sedang hadapi, sehingga kita tahu. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan pada kesempatan pada saat ini bahwa kita, ya, goncangan ini sedang menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, sebenarnya kita ini buah kekekalan atau cuma buah-buah yang Bapak Ibu cuma buah plastik. Jadi goncangan memperlihatkan, ya, kualitas kita, goncangan menolong kita melihat buah-buah kita ini buahnya arahnya pada kekekalan atau cuma buah-buah yang busuk. Nah, jadi goncangan akan menunjukkan kita yang sebenarnya, karena buah itu Bapak Ibu bicara tentang menunjukkan pohonnya apa. Kalau dia buah durian, menunjukkan bahwa itu buahnya buah durian. Jadi buah menunjukkan pokok pohon itu apa. Jadi kalau saudara berbuahnya buah yang lain, itulah pohon kehidupan saudara, identitas saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sombong, tapi saudara harus tahu Tuhan mengasihi kita. Kita adalah anak-anak Allah. Ada Tuhan dalam hidup kita. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Makanya kita cuma seperti ranting. Makanya penting sekali kita mengenal Dia dengan benar. Jadi pelajarannya apa? Pelajaran yang bisa kita dapat Bapak Ibu adalah, terakhir saya tutup, kita tetap bersyukur untuk semua badai-badai yang terjadi. Untuk setiap badai goncangan ini kita harus bersyukur. Di tengah situasi ini kita belajar membangun fondasi kita. Kita belajar memperbaiki kualitas hidup kita. Kita belajar untuk melihat, oh ternyata buah-buah hidup saya masih buah-buah yang tidak baik. Jadi kita harus menyiapkan diri kita, karena goncangan akan datang lagi Bapak Ibu, sampai tinggal yang tidak tergoncangkan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 Bapak Ibu, ayat yang ke-26 dikatakan, sekali lagi, ya, Tuhan berfirman, Dia akan menggoncangkan bukan hanya langit bumi. Jadi semuanya akan tergoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Jadi bersyukurlah, lewat goncangan ini Bapak Ibu kita bisa belajar untuk sungguh-sungguh menerima kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Prinsipnya kerajaan Allah dibangun dengan kebenaran, ya, akan mendatangkan damai dan sukacita. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan iblis selalu dimulai dengan tipu daya, mendatangkan konflik, ketakutan, dan keterikatan. Kiranya renungan ini bisa menolong kita semua Bapak Ibu untuk belajar dari goncangan-goncangan yang telah terjadi dan akan terjadi lagi, supaya kita tinggal tetap di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.